Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Kang Denny 76. Siap. Dan kali ini Oke. ada yang spesial sekali, yaitu saya bisa berhadapan dengan salah seorang ulama Cianjur, yaitu Bapak Kiai Haji Muhammad Wawan Ridwan SY/MM. Beliau adalah pengurus atau pemimpin di Ma'had Hijrul Islam Cianjur. Kali ini kita akan berbincang mengenai pendidikan Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa dewasa ini sekulerisme itu begitu merajalela, bahkan masuk ke berbagai sudut kehidupan, sisi kehidupan, dan tentu kita ingin menggali bagaimana peran pesantren itu di dalam menjawab atau mengeliminasi tentang pemisahan antara agama dengan kehidupan ini. Ya, kita ketahui bahwa agama dianggap sebagai sesuatu yang privat, yang hanya untuk urusan pribadi, sedangkan urusan-urusan sosial, urusan negara itu tidak dicampuri dengan agama. Padahal ini Islam itu menjauh semuanya, bahwa Islam itu adalah sistem kehidupan yang harus semua diatur oleh agama. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan Pangersa. Beliau sering dipanggil atau lebih akrab dipanggil dengan Wa Anom. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Ustadz, bagaimana dengan yang tadi ya, bahwa sekulerisme itu begitu merajalela, dan bagaimana peran pesantren untuk menjawab hal ini sehingga masyarakat terpahamkan bahwa Islam itu bukan hanya di ruang privat, gitu. Bukan hanya untuk urusan ritual, tapi juga harus diterapkan kepada sistem kehidupan. Terima kasih. Betul, Islam itu adalah agama yang universal, di mana Islam itu mengatur mulai daripada masuk WC sampai dengan masuk istana. Betul. Masuk WC tidak ada agama yang lain mengatur masuk WC. Betul. Islam itu mulai daripada masuk WC diatur sampai masuk istana. Karena Islam itu adalah sebuah sistem kehidupan yang memang harus dilaksanakan, dan itu berdasarkan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW pun disuruh untuk melaksanakan Islam secara kafah dalam firman Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi perlunya kita itu mengetahui bahwa Islam itu adalah bukan hanya rutinitas, atau Islam itu bukan hanya berlaku di masjid saja atau di madrasah atau di pesantren, tetapi Islam itu adalah seluruh aspek kehidupan. Maka ketika kita mengaku bahwa Islam itu adalah agama kita, maka mau tidak mau kita harus konsekuensi untuk melaksanakan apa-apa yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kemudian perlunya tahu tentang sistem pendidikan. Ini kenapa sekuler itu ada banyak sekarang, karena memang mungkin tidak utuh bahwa Islam itu adalah mungkin bukan sebuah kebutuhan, hanya mungkin sebuah pengetahuan. Padahal Islam itu adalah sebuah kebutuhan, sehingga masalah pendidikan pun di dalam Islam itu diatur. Sehingga di dalam kita mengambil dari sebuah definisi keterangan tentang pendidikan, pola Islam itu dalam mendidik itu adalah tahwilul insan min dulumati syirki wal jahalati wad dolalati ila nuri tauhidi wal ilmi wal huda. Konsep pendidikan di dalam Islam itu adalah yang pertama, tahwilul insan, bagaimana cara berusaha untuk memindahkan manusia min dulumati syirki, dari gelapnya kemusyrikan,
dari gelapnya kebodohan, kemudian dari gelapnya kesesatan ila nuri tauhidi, harus dipindahkan melalui pendidikan itu terhadap cahaya bertauhid, kemudian cahaya keilmuan, wal huda, dan juga cahaya petunjuk. Jadi kalau menurut konsep Islam, kalau tidak ada tujuan untuk memindahkan dari kegelapan kemusyrikan kepada petunjuk atau kepada petauhidan, itu bukan konsep dalam pendidikan Islam. Makanya harus ada. Makanya ada suruhan dari Rasulullah SAW di dalam mendidik anak itu, ibtahu abna'akum bila ilaha illallah. Ibtahu abna'akum bila ilaha illallah. Mulailah anak-anakmu dikenalkan dalam la ilaha illallah. Berarti konsep pendidikan Islam itu yang pertama harus ditanamkan bagaimana anak beriman, bagaimana anak bertauhid. Jangan sampai justru anak itu pintar tapi tidak bertauhid. Banyak orang yang bisa mencetak pintar, tetapi karena tidak ada tauhidnya, tidak ada keimanannya, pintar tapi tidak benar. Itu yang jadi masalah. Banyak orang yang pintar tapi tidak benar. Tetapi Islam itu dia harus pintar, karena wajar dikdas dalam Islam itu bukan 12 tahun, sepanjang hayat, yaitu yang dikatakan lifelong education. Jadi sepanjang hayat maka berkewajiban untuk apa? Untuk belajar sampai ketika kita dihadapkan ke kiblat, alias datanglah kematian, itu baru bebas. Terkadang orang mengatakan ketika udahlah, kalau sudah SMA selesai, kalau sudah S1 selesai, kalau sudah S3 selesai. Tapi sebetulnya sampai kapanpun yang namanya Islam itu mewajibkan untuk belajar, karena Islam itu adalah sebuah tatanan kehidupan yang harus dipahami, sehingga yakin ketika tidak ada pelajaran yang tidak mengandung akidah, yang tidak mengandung keimanan, kemudian yang tidak menjadikan sebuah petunjuk, kalau menurut saya dalam konsep tersebut ya bukan pendidikan. Bukan, mungkin kalau mentransfer ilmu silahkan, tapi yang dikatakan tarbiyah itu tahwilul insan min dulumati syirki wal jahalati wad dalalati ila nuri tauhidi wal ilmi wal huda. Itu barangkali ini yang menjadi fondasi ya, bahwa core-nya atau benang merahnya adalah memindahkan gitu ya. Iya, memindahkan dari kesyirikan menuju ketauhidan. Ya, berarti dalam semua bidang pendidikan, di dalam kalau bicara mapel lah misalnya, mapel berarti harus mengarahkan gitu ya. Harus mengarahkan kepada pendidikan. Misalkan walaupun kita mengajarkan tentang matematik, mengajarkan tentang matematik, maka guru yang mengaku dirinya muslim harus mengarahkan kepada ketauhidan kepada anak tersebut. Misalkan siapa yang menciptakan angka? Kalau dianggap dunia itu satu, siapa yang menciptakan dunia? Siapa yang menciptakan satu? Misalkan ada orang yang mengatakan yang menciptakan satu itu si A. Siapa yang menciptakan si A itu? Pada akhirnya pasti ke dalam ketauhidan yang harus kita kejar. Makanya ketika materinya taruhlah misalkan 75% itu harus diselipkan 25% itu supaya ada kesimpulan ternyata yang menciptakan segala sesuatu itu hanyalah Allah. Dan ini sangat memungkinkan gitu ya, sangat memungkinkan. Tapi memang karena tadi ada penyakit sekuler itu, akhirnya memisahkan bahwa ya untuk pelajaran yang berbicara masalah agama ya pelajaran agama gitu. Yang berbicara kalau pelajaran umum itu ya tidak menyangkut kepada agama. Padahal konsep menurut tadi penjelasan Pak Ustadz itu
bahwa semua pelajaran itu terpadu dan mengarah kepada ketauhidan. Makanya kan di dalam Al-Quran yang menurut Imam Ibnu Abbas 6.666 ayat sebelum dimushafkan, itu semuanya itu segala sesuatu ilmu itu ada dalam Al-Quran. Betul. Kalau misalkan Al-Quran yang sudah dibukukan, yang sudah dimushaf usmanikan, ada 6.236, itu menyangkut termasuk ilmu astronomi, ilmu kimia, ilmu matematik, itu semuanya diambil daripada Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu dalam dalam ayat pertama surat kedua dikatakan Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu hudan, petunjuk bagi orang yang takwa. Ketika kita meyakini bahwa Al-Quran itu petunjuk, akan merasakan bahwa Al-Quran itu memberikan petunjuk. Sebaliknya ketika kita tidak iman kepada Al-Quran, Al-Quran tidak akan memberikan apa-apa. Walaupun ada hudal linnas, betul Al-Quran itu hudal linnas ketika nasnya itu adalah mengamalkan Al-Quran. Malah ada orang kafir yang mengamalkan Al-Quran, mereka punya petunjuk gitu ya, punya petunjuk. Tapi kalau orang Islam yang sudah tidak mengamalkan Al-Quran, Al-Quran tidak akan memberikan faedah apa-apa. Ini satu pertanyaan terakhir untuk Pak Ustadz. Kalau konsep tarbiyatul aulad di dalam Islam itu seperti itu, apakah di pesantren Ijul Islam ini diterapkan konsep seperti itu? Jelas. Saya menerapkan konsep pertama, kita mengambil daripada sebuah kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Yang kedua, sistem pendidikan, bagaimana murid terhadap guru, bagaimana guru terhadap murid. Kita memakai sistem yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Bagaimana keharusan murid terhadap guru, gitu. Bagaimana keharusan guru terhadap murid, gitu. Itu harus sinkron, dan juga ada minimal 3 unsur yang harus sinergi. Satu unsur lembaga, yang kedua unsur anak, yang ketiga unsur orang tua. Insya Allah dengan ketiga unsur tersebut akan sukses anak itu. Makanya Ijul Islam menerapkan sistem seperti itu dalam pendidikan, baik di pesantrennya maupun di sekolahnya. Kita ingin sekolah itu bukan hanya pengajaran yang dikatakan orang lain umum. Kalau di Ijul Islam tidak ada umum, tidak ada dikotomi dah. Yang jelas seluruhnya itu adalah diambil daripada Al-Quran. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Ustadz. Alhamdulillah ini perbincangan walaupun singkat, tapi mudah-mudahan sangat bermanfaat dan memberikan gambaran bagaimana pendidikan di dalam Islam itu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ya, demikian. Terima kasih kepada Anda yang masih setia di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.